Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Disampaikan tafsir dua ayat ini bahwa maknanya adalah bal alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Bahkan ini bermakna bal'a, ya. Bahkan tidakkah dia pernah diberitakan tentang apa yang tertera dalam suhuf Musa, lembaran-lembaran kitab Musa, yaitu kitab apa yang dimaksud dengan suhuf Musa di sini? Kitab Taurat. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan yang tertera dalam suhuf lembaran kitab yang diturunkan kepada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ibrahim yang disifati alladhi waffa, yang telah menunaikan, yang telah disampaikan pula tafsir tentang ini. Apa perkara tersebut? Yani apa yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim yang hendak dikabarkan, yaitu alla taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Alla taziru waziratu wizra ukhra, yani an la, begitu. Alla adalah an la taziru. Kata an ini bukan adatun nasbi, bukan perangkat yang menasab fi'il, ya, dalam pembahasan nahwu. Tetapi an di sini adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah. An adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah, yang ditakhfif dari ats-tsaqilah. Kan ada anna, ada an. Anna ini yang tsaqilah, yang ditasydid anna. Kemudian mukhaffafah min ats-tsaqilah, yaitu an, tidak ditasydid. Jadi an di sini semakna dengan anna. An ini sebenarnya adalah takhfif, peringanan dari anna yang ditasydid. Oleh karena itu tidak dibaca an la tazira. Jadi fi'il taziru bukan dinasab dengan fathah, yaitu dengan dibaca an la tazira, tidak. Karena an ini bukan menasab, dia bukan an harfu nasbin wa masdar, bukan huruf yang menasab fi'il, ya. Tetapi dia adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah. Dia adalah yang ditakhfif, yang diringankan dari yang berat. Yang berat itu anna ditasydid, ya. Yang lebih ringan an tanpa ditasydid. Takdirul kalam
annahu la taziru waziratu wizra ukhra. Jadi ditakdirkan kalimatnya ya, yang lengkap untuk bisa memahaminya dengan baik, yaitu annahu la taziru waziratu wizra ukhra. Annahu yani annal amra, sesungguhnya. Jadi an yang di sini ya mukhaffaf min ats-tsaqilin tadi maknanya apa? Sama dengan anna, yaitu sesungguhnya. Iya. Dia masuk ke dhamirus sya'n namanya. Ya, dhamir yang artinya asy-sya'n, al-amr, yani anna asy-sya'na anna al-amra, sesungguhnya perkaranya, sesungguhnya perkaranya, la taziru waziratu wizra ukhra. La artinya tidak. Tidaklah. Ya, tidak akan. Taziru memikul dosa waziratun artinya jiwa, suatu jiwa yang melakukan dosa. Waziratun artinya nafsun zalimah, jiwa, diri yang melakukan suatu kezaliman, tidak akan memikul wizra, dosa, kezaliman, ukhra, jiwa yang lain. Jadi maksudnya sesungguhnya perkaranya seorang pelaku dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dia akan memikul dosanya sendiri. Masing-masing jiwa, masing-masing diri akan memikul dosanya sendiri. Tidak akan dipikul oleh orang lain. Masing-masing bertanggung jawab. Akibatnya dirasakan masing-masing pelakunya. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ay kullu nafsin zalamat nafsaha, setiap jiwa, setiap diri yang mendolimi dirinya, bikufrin, dengan melakukan kekafiran, au syai'in minadz dzunubi, atau suatu dosa dari dosa-dosa, fa innama 'alaiha wizruha, hanyalah sesungguhnya atas dirinya sendiri ya dosanya, dosa dari apa yang telah diperbuatnya. La yahmiluhu anha ahadun, la yahmiluhu anha ahadun, tidak ada seorang pun yang akan memikul untuknya. Dia tidak bisa seseorang mengatakan, membebankan ya, kamu nak yang nanti yang nanggung dosaku yang ini. Dia punya anak, beberapa anak, dibebankan kepada anak-anaknya, dosaku yang ini kamu yang pikul, yang ini kamu, yang ini kamu, bikin perjanjian begitu, tidak bisa. Nah, meskipun dibayar, kamu ya yang nanggung nanti, saya bayar kamu 1 juta, kamu sekian, tidak bisa. Hah? Nah, mau transaksi dengan orang lain supaya dia memikul dosanya, tidak bisa. Masing-masing akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Akibatnya akan dirasakan sendiri-sendiri. Ayyeh.
Adakah perkecualian dalam masalah ini? Mungkin ada yang berpikir, bagaimana dengan hadis "Waman sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha." La yanqusu min auzarihim syai'a. Bagaimana dengan hadis itu? Barang siapa mencontohkan sunnah sayyi'ah, suatu amalan jelek, kemudian ada orang-orang yang mengikuti kejelekan itu, dia yang mengajarkan kejelekan itu, dia yang mencontohkan sehingga orang-orang mengikuti kejelekan itu, melakukan kejelekan itu. Karena sebab dia, ajaran dia, contoh dia, orang-orang melakukan kejelekan itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaiha wizruha. Maka atasnya dosa kejelekan yang telah dicontohkannya. Ya berdosa. Wa wizru man 'amila biha. La yanqusu min auzarihim syai'a. Dan atas dia dosa-dosa semua orang yang mengikuti kejelekan itu, mencontoh dia, mengikuti dia. Karena dengan sebab dia, maka siapa saja yang ikut melakukan kejelekannya, dicontohkannya itu, yang diajarkannya itu, dosa-dosa mereka juga dia dapatkan. Apakah ini berarti perkecualian dari ayat ini? Apakah ini berarti dia yang memikul dosa-dosa mereka, yang mencontoh dia? Tidak. Tidak begitu. Betul, dosa-dosa mereka yang mencontoh dia juga dipikul, ya, dalam arti dia mendapatkan. Jadi maksudnya dia mendapatkan dosa-dosa itu, dia ikut mendapatkan dosa-dosa itu, dosa-dosa dari para pelaku itu. Tetapi mereka para pelaku kejelekan itu yang mengikuti dia, memikul dosa mereka masing-masing. Bukan maksudnya bahwa dipikulkan semuanya kepada dia, kemudian para pelaku kejelekan itu semua bebas dari dosa, mereka tidak, ya, dihukum karena diwakili oleh dia sendiri. Bukan begitu. Makanya di kelanjutan hadis, la yanqusu min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya, para pelaku kejelekan, kedoliman tersebut yang mengikuti dia, yang mencontoh dia, mereka semua dapat dosa dan memikul dosanya masing-masing nanti di akhirat. Tidak diwakilkan ke dia, tidak. Mereka semua akan merasakan akibatnya masing-masing. Ya, tetapi dia ikut dapat bagian dari dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena dia penyebabnya, dia faktornya, dia yang mencontohkan. Jadi pada hakikatnya, seperti jelaskan Ibnu rahimahullah dalam tafsirnya, pada hakikatnya ini sebenarnya, ya, memang dosanya dia. Karena dia yang mengajarkan, dia yang mencontohkan, sehingga orang-orang itu melakukan. Sehingga dia memang pantas mendapatkan dosa-dosa itu. Adapun dosa-dosa mereka yang melakukan tersebut, yang mencontoh dia, mereka memikulnya masing-masing. Dan tidak dikurangi dosa mereka untuk kemudian dipikulkan semuanya ke dia saja. Tidak begitu. Dia ikut mendapatkan dosa-dosa itu karena dia faktor penyebabnya. Dia yang memberikan contoh, dia mengajarkan. Dan mereka semua tetap memikul dosa-dosa mereka masing-masing. Difahami ini? Naam. Kemudian wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, di sini kan tampak kan annya di sini annya tampak. Nah,
Ini sebenarnya sama dengan di atas. Jadi an la taziru, ya. Tayyib, Allah. Kemudian ini wa al-laisa. Jadi an laisa lil insani. Jadi sama ya. Takdirul kalam, ya. Wa annahu laisa, annya sama dengan yang di atas, yaitu mukhaffafah anits tsaqilah. Tayyib, mukhaffafah anits tsaqilah yaitu an diringankan dari anna, takhfif dari anna. Jadi annahu, takdirul kalam, annahu laisa lil insani illa ma sa'a. Yani wa annahu wa annal amru wa anna sya'na, dan sesungguhnya perkaranya laisa lil insani, tidak ada bagi seorang insan pahala, tidak ada pahala bagi setiap insan illa ma sa'a, kecuali ma sa'a, apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia kerjakan. Jadi jangan bermimpi bahwa orang lain yang bekerja keras, beramal soleh, kemudian Anda yang ingin mendapatkan pahalanya. Ya. Kemudian mau minta, ya bagi-bagilah pahalanya buat saya, yang pahala yang itu, puasa sunnahmu, puasa qiyamul amalan pahala qiyamul lailmu dihadiahkan ke saya aja lah. Nah, dibagi-bagi gitu. Ya, tidak bisa. Nah, masing-masing akan dapat pahala apa yang dia usahakan sendiri, yang dia kerjakan sendiri. Baik, sebagaimana halnya siapa yang berbuat dosa dia pikul sendiri. Nah, ya. Begitu pula barang siapa melakukan amal kebajikan, ya dia dapat pahalanya. Seorang mendapatkan pahala hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan sendiri. Masuk dalam makna ayat ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Idza mata al-insanu, apabila seseorang meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Karena sudah meninggal. Berarti sudah tidak bisa menghasilkan pahala. Karena sudah tidak bisa beramal. Karena sudah meninggal. Terputuslah amalannya, pahalanya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Itu masih lanjut. Pahalanya dia dapatkan, amalannya tidak terputus pada 3 perkara itu. Apa itu? Min waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan untuknya. Au sadaqatin jariyatin min ba'dihi, atau sedekah
jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Ya, seperti wakaf. Dia mewakafkan tanah untuk masjid, untuk madrasah. Ya, yang semisal dengan itu yang dia wakafkan dan terus dimanfaatkan meskipun dia meninggal, pahalanya terus mengalir. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang pernah diajarkan semasa hidupnya dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang diajarinya. Memanfaatkan ilmu itu, mengamalkan ilmu itu, maka setiap kali orang yang pernah diajarinya mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari dari orang itu, orang yang pernah mengajarkan kepadanya ikut mendapatkan pahalanya. Ya. Kata Ibnu Katsir, "Fahadhihi tsalatsatu fil haqiqati", tiga perkara ini pada hakikatnya hiya min sa'yihi, adalah termasuk dari usahanya, wa kaddihi wa amalihi, termasuk dari amalannya, usahanya, upayanya, dan termasuk dari usahanya, upayanya dan amalannya. Waladun salih, anak salih itu adalah jerih payah dia. Jerih payah dia pertama dia menjadi faktor penyebab lahirnya anak itu. Kemudian dia nafkahi sampai besar, dia didik ya sampai menjadi anak yang saleh, orang yang saleh. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang pada hadis, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih, sesungguhnya yang paling suci, yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usaha tangannya sendiri, penghasilan tangannya sendiri. Wa inna waladahu min kasbih, dan sesungguhnya anaknya termasuk dari hasil usahanya. Wa sadaqatul jariyatu, dan sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya, kal waqfi wa nahwihi, kata Mughadhib, seperti wakaf dan semisalnya, hiya min athari amalihi wa waqfih, itu termasuk dari hasil-hasil amalannya dan apa yang diwakafkannya. Athar-athar, ya hasil-hasilnya, efek-efek positifnya yang terus dimanfaatkan sehingga terus berpahala dan dia dapatkan meskipun dia sudah meninggal. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali orang-orang mati itu, membangkitkannya nanti di akhirat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat seluruh apa yang mereka persembahkan di masa hidupnya. Wa atharahum, dan athar-athar yang mereka tinggalkan, hasil-hasil perbuatan, efek-efek
perbuatan yang mereka tinggalkan, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, persembahan yang positif maupun yang negatif. Ya, efek-efek perbuatan, hasil-hasil perbuatan yang positif maupun yang negatif. Yang positif pahala, yang negatif dosa. Semuanya dicatat. Dan ketika dibangkitkan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang tercatat itu. Dan tercatat dalam kitab catatan amal masing-masing. Nah, makna wa atharahum, wa naktubu ma qaddamu atharahum, dan kami mencatat apa yang telah mereka persembahkan dari amal-amalan ketika hidup, wa atharahum, dan athar-athar, ya, yaitu apa-apa yang tersisa yang merupakan hasil upaya mereka, efek-efek dari apa yang mereka kerjakan ketika hidup. Setelah meninggal masih ada athar-atharnya, masih ada bekas-bekasnya, masih ada bekas-bekasnya terus berlanjut, baik yang positif maupun negatif, itu masih terus mengalir. Ya. Adapun efek-efek negatifnya, bekas-bekas apa yang dulu dia kerjakan dan masih tersisa bekas-bekasnya, sudah kita dengar pada penjelasan alla taziru waziratu wizra ukhra. Dulu dia pernah mencontohkan, mengajarkan kejelekan, maka semua orang yang terus mencontoh dia, dia ikut mendapatkan dosanya sampai mengurangi dosa-dosa mereka. Karena itu adalah athar-athar, itu adalah efek-efek, bekas-bekas dari apa yang dulu pernah dia contohkan. Iya. Bahkan sebagai contoh bagaimana putra Adam yang pertama melakukan pembunuhan, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, "Ma min nafsin qutilat dzulman illa kana libni Adamil awal kiflun min damiha." Tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim kecuali putra Adam yang pertama ikut mendapatkan dosanya. Karena li'annahu awwala man sannal qatl. Karena dia yang pertama mencontohkan pembunuhan, membunuh saudaranya. Maka setiap ada darah yang diteteskan secara zalim, setelah dia ikut dapat dosanya. Nah, dia mencontohkan, dia faktor yang mengajari orang setelahnya. Nah, begitu pula tadi termasuk athar-athar yang positif. Athar-athar yang positif, bekas-bekas yang masih tersisa, seperti tadi sedekah jariyah, wakaf itu, yang dia tinggalkan masih terus termanfaatkan. Nah, tidak hilang kan, masih ada athar-atharnya, masih ada bekas-bekasnya. Tersisa efek-efeknya, hasil-hasilnya masih terus dimanfaatkan orang, maka terus mengalir juga pahalanya ke dia. Ilmu yang diajarkan terus turun menurun, diwariskan, diajarkan ke yang lain, diamalkan oleh banyak orang terus, berarti kan masih ada bekas-bekasnya. Atharahum, maka terus mengalir. Nah, kata Ibnu Katsir, wal ilmu alladhi nasarahu fin nasi faqtada bihi an-nas ba'dahu huwa aidan min sa'yi wa amali. Ilmu yang dia tebar, yang dia sebar di kalangan manusia
kemudian manusia mencontoh, ya, mengikuti ilmu itu, setelahnya mengambil manfaat dengannya, mengamalkannya, huwa aidan min sa'i wa amali, juga termasuk dari usahanya, upaya dan amalannya. Wa thabata fi sahih, dan telah benar dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada suatu petunjuk, kana lahu minal ajri, adalah dia dapat pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, sama dengan pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, min ghairi ayyang qasa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Orang-orang yang memanfaatkan ilmu itu dan beramal dengannya dapat pahalanya masing-masing, dan dia juga ikut dapat pahala-pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Kemudian kita kembali ke waladun salih, anak yang salih. Di hadis disebutkan min waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan untuknya. Apakah ini berarti manfaat yang sampai kepada orang tua dari anaknya yang soleh hanya sebatas doa? Jawabannya tidak. Tetapi ini irsyad, ini adalah bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, agar seorang anak banyak-banyaklah, sering-seringlah mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Senantiasa mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Ya. Dan itu hal yang paling bermanfaat bagi orang tua, ketika anak soleh terus mendoakannya agar diampuni, agar dirahmati. Asa ayustajabalah, barangkali dikabulkan oleh Allah. Begitu. Tapi ini bukan pembatasan. Karena pertama, yang namanya doa sampai manfaatnya kepada mayit yang didoakan, jika Allah kabulkan, meskipun bukan anaknya. Siapapun dia, punya hubungan kerabat atau tidak dengan mayit, jika dia mendoakan mayit, itu bisa bermanfaat jika Allah kabulkan doa itu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dalam surat Al-Hasyr. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat itu, sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah buat kami dan buat saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan sebelum kami. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan hadis-hadis tentang ini banyak. Silakan lihat hadis-hadis itu, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz yang kami lihat, ya, yang termasuk yang paling bagus pembahasannya dalam masalah ini. Masalah apa yang bermanfaat untuk mayit dalam Ahkamul Janaiz. Kitab beliau masyhur. Dan kata Al-Albani rahimahullah, salat jenazah, hadis-hadis tentang salat jenazah dan ya, itu adalah
perkara yang selalu dikerjakan, itu adalah dalil-dalil tentang bermanfaatnya doa bagi mayat. Siapapun dari kaum muslimin yang meninggal, kemudian kita, ya kaum muslimin menyolati jenazahnya. Salat jenazah itu kan isinya doa. Ya. Takbir yang ketiga, pengkhususan doa kepadanya. Takbir yang keempat, ya. Khususnya takbir yang ketiga. Takbir yang pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga pengkhususan doa untuknya. Nah, yang untuk mendoakan mayat salat jenazah itu. Itu menunjukkan bahwa doa kaum muslimin, ya secara umum doa siapapun bisa bermanfaat buat mayat. Jadi bukan khusus, yang namanya doa bukan khusus doa anak saja yang di nanti. Nah, bisa difahami ini? Jika ini sudah difahami, yang kedua, anak soleh, seorang anak itu termasuk dalam makna ayat wa laisa lil insani illa ma sa'a. Karena anak soleh ini adalah jerih payah orang tua dan telah jadi penyebab dia lahir di dunia. Pertama, dia yang memelihara, memberi nafkah, kemudian dia mendidik, ya, seluruh asbab yang dia mampu lakukan untuk anaknya. Sampai anak itu menjadi anak yang soleh, berarti kan hasil jerih payah dia, itu termasuk usaha dia. Oleh karena itu, amal soleh apapun yang dikerjakan oleh sang anak, maka dengan sendirinya pahalanya sampai kepada orang tuanya. Kan itu termasuk dari jerih payahnya. Dan hadis-hadis yang datang dalam masalah ini, yakni seseorang bersedekah, ya, atas nama mayit, itu bermanfaat dan sampai pahalanya. Hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW itu semuanya adalah sedekah anak untuk orang tuanya. Dan itu hadis-hadis itu telah dikumpulkan Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, dan beliau tampakkan, ya, tunjukkan bahwa ini semua adalah hadis-hadis itu isinya adalah anak bersedekah untuk orang tuanya. Jelas sampai karena memang dia adalah termasuk jerih payah orang tuanya. Nah, adapun sedekah orang lain kepada mayit bukan anaknya, nah ini permasalahan. Dan yang terkait dengan pembahasan ini butuh majelis berikutnya, dan ini penting, ya, masalah ini untuk ditahqiq. Insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala wa aunih. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.